Hai, selamat pagi semuanya. Jemputlah rezeki seperti burung mencari makan. Dia pergi pagi dan pulang sore. Ia yakin dengan rezeki yang ia dapat hari ini. Jadi semua impian yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengajarnya. Apa saja sih yang ada di kandang dia sampai dia bisa berhasil di peternakan? Lebar 15, tebal 6 cm. Penyuplai rumput sama tebon jagung. Jadi sobat ternak, Kang Nana ini bermitra dengan kita dari tahun seberapa Kang? Dari tahun 2010-an lah kurangnya. 2010 mulai bisnis di sapi kurban 2010-an 2010 nya. Berapa ekor teh Kang? Opat atau 4 ekor. 6 ekor. Posisi kandang depan rumah ya Kang ya. Iya. Cuman beliau punya apa namanya? Dia di pola kandang yang membuat keberhasilan beternaknya. Nanti mungkin kita bongkar apa saja sih yang ada di kandang dia sampai dia bisa berhasil di peternakan, ya, di peternak sapi ini. Jadi mulai 7, puncaknya di depan rumah Kang Nana berapa ekor Kang? 20 masuk 25. 25 tuh waktu itu 2012 nya baru mulai tren sapi Madura ya Kang ya. Iya, Jadi tren sapi Madura ke Jawa Barat masuk mulai dikenal itu 2010-an. 2012-an 2013 Nah, teh. ini mau ke Madura. 2010 ke Canabus. Canabus ke menjelang kalangan masyarakat akhirnya Ya, gitu. berarti 2011 2012 mulai Madura, sebelumnya mah masih Pegon sama PO Rosti. banyak bodas ya. Oh, PO-an. PO-an. Tahu selesai di kandang ini pindah ke kandang sebelah selatan tahun berapa Nana? Tahun 2005 2015. 2015 Itu populasi yang kandang sebelah selatan berapa kan? itu 40 ekor. Yang kandang atas. Yang kan atas kan dulu kan ada di bawah. Ya, kemudian yang kandang di bawah berapa ekor kan? Yang di bawah itu 40 ekor. Jadi total populasi di dua kandang itu 80 ekor. Tahun 2018 bikin lagi itu Yang di bawah. yang di sebelah selatan. Oh, sebelah selatan lagi buat lagi. Iya. Jadi populasi berapa karena Nyala 100 masuk. 100 ekoran. Jadi beliau ini karena dari tahun berapa karena 3 tahun ke belakang sakit ya Kang. Iya. Jadi kondisi beliau itu ngurus sapi sambil di kondisi sakit ini. Cuman alhamdulillah walaupun dengan kondisi sakit ini tetap tiap tahun masih populasi jual di angka 80-90 ekoran. Biasanya mah pas lagi sehat seger-segernya walaupun populasi di kandang 80 dia masih bisa jualan sampai 150 ya Kang Nana ya. Iya, 109. Main di 100 lebih karena biasanya dari DP dimainin lagi ya Kang. Iya. Jadi kunci kemampuan Kang Nana bisa jual lebih dari 100 itu karena DP dibelanjain lagi. Akhirnya populasi nambah. Jadi kunci keberhasilan Pak Nana di dalam pemeliharaan sapi, pertama dia di depannya ini pakai tembok ya, tembok kira-kira 75 cm sampai 1 meter. Biasanya ini mereka memakai ukuran 75 cm sebab
tempat kencing kira-kira 75 cm. Nah, 75 cm ke sini dikasih sampai 1,5 meter. Itu memakai kayu lebar 15, tebal 6 cm. Kemudian penahan dari kayu ini jaraknya per 50 cm. 50 cm, 50 cm, 50 cm. Ini pakai tembok. Di sininya pakai kayu. Jadi ada bantalan kayu lagi. Keuntungan menggunakan pola seperti ini, sapi relatif lebih hangat, terus kemudian nggak kotor, sebab kotoran jatuh ke bawah, masuk ke celah-celah ini, baik kotoran maupun air kencingnya jatuh ke bawah. Nah, biasanya ini polanya tembok di tengah-tengah ini, di bawahnya itu tidak dipelur lagi, tidak di ini lagi, dia langsung ke tanah. Jadi si air kencing langsung nyerap ke tanah. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi di sini. Nah, fungsi tihang ini supaya si sapi itu tidak beradu dengan temannya dan kondisi sapi tidak miring kanan kiri gitu. Jadi posisi lurus. Nah, tihang ini pun sama. Dia pembatas antara sapi satu dengan sapi yang lain. Jadi sapi itu nggak goyang kanan kiri ya. Kemudian ini palang ini berfungsi jadi supaya si sapi nggak naik ke atas. Terus kemudian kelebihannya dengan palang ini si sapi punya kebiasaan mengurut-ngurut leher atasnya. Nah di sini pola makan biasa, karena dengan sistem combor jadi tidak ada bak air. Ini polanya konsentrat ditambah bahan basah. Biasanya Kang Nana menggunakan ampas tahu dicampur dengan konsentrat. Atau kalau misalnya pas lagi musim panen singkong, dia tambahkan pakannya itu dengan singkong yang sudah dia rajang. Jadi dirajang pagi diberikan sore, dirajang sore diberikan paginya. Begitu Kang. Oke, kita lihat kandang Kang Nana yang satu lagi. Setelah Kang Nana dapat untung kurban, dia bangun kandang yang lebih permanen dengan konstruksi besi. Iya teh kandang Mang Nana tah galadagna teh. Iya seberapa usum bisa Mang Nana galadag ieu Mang Nana? 5 usum ngan kampil seberapa kali seberapa yuk? 2 meteran kali lebarnya? 2 meter. Oh jadi harapna teh temok bos. Katukangna galadag hiji 20 sentian ya bos? 15 tebal seberapa ya? Tebal 10 genap tebalna 6 cm panku sen we. Ayo sapi seberapa ya? Seberapa kintal? 5 kintal tengah ngahlo bos da kulantaran aya dadagel di tengahna jarak 1 meteran. Ai parabna teh sampe jeung konsentrat. Kadang-kadang dage jarami seloba gaya tapi aralus Ini seberapa bulan ya sapi tiga kir teh? 3 bulan. Pernah mah 3 bulan kamari teh. Tah ieu tah contohna sapi nu gede ge make nu kieu ye make galadag.
Jadi ieu teh pola siga kieu teh aman dari lecet sapi teh. Mersihan babari. padokan. Taya nu bogana tah jelema beunghar salamunya. Gawe jeung urang teh 7 ekor boga sapina teh. Hareupeun imah kanangna teh. Carekan ku tetangga. Lengan-lengan. Hidin mitra Kang Nana juga. Beliau penyuplai rumput sama tebon jagung. Bapak suplai kemana aja rumputnya Pak? Jeraminya? KPBS. Ke KPBS, Subang. ke Subang. Ke Subang kemana? APS ya. Terus kemudian ke IPDN. PDN. Ke IPDN kandangnya BBS, kandangnya Pak Beben. Terus kemudian Bandung. ini penyuplai pakan hijauan yang jalannya hanya 5 bulan menjelang Idul Adha. setelah 5 bulan itu dia kerja serabutan akhirnya tuh. Biasanya berkebun. Nah ini kita lihat kandangnya Kang Nana yang baru. Pintunya besi. Konstruksi bak pakannya sama ya, bak combor. Terus kemudian di ujungnya biasanya ada pembuangan air. Jadi kalau misalnya pakan habis dibersihin, pakai air digelontor ke sana dikuras. Nah, kalau tadi kita lihat palang lehernya menggunakan bambu, sekarang beliau sudah menggunakan besi. Kemudian konstruksi atap sama tulang pinggir di kandang ini menggunakan Habim 200. Nah, intinya yang pipa besi ini jangan sampai menggunakan pipa besi yang di bawah 1,2. Rata-rata kita menggunakannya 2 mili sampai 3 mili ya. Jadi biasanya menggunakan pipa seamless yang sudah di coating. Nah kemudian Kang Nana ini punya konsep, dia kandang itu harus lebih tinggi daripada yang melihat. Jadi kondisi sapinya nampak lebih besar, lebih tinggi. Jadi kalau orang naksir itu lebih besar kalau sapinya. Nah kemudian tetap dia menggunakan pembatas. Jadi per 2 ekor sapi dia kasih pembatas. Terus kemudian kalau rata-rata setelah kurban ini teman-teman sobat ternak pasti ada berpikir bagaimana merehab kandang supaya lebih baik di tahun berikutnya. Nah ke depan kalau untuk bak pakan yang daerah sininya tidak perlu pakai adukan, mending langsung dicor, bentuknya dibulatkan di setengah lingkaran kan ya, supaya nggak terjadi seperti ini. Jadi si sapi itu ini coran memang sudah menggunakan coran, tapi coran di bawah, atasnya adukan. Kalau nanti mah mending dibentuk langsung jadi bentuk setengah lingkaran supaya terus kemudian ada tali kekak dudukan tali itu biasanya menggunakan besi. Nah sebelum coran itu matang ini sudah harus ditempelkan ya, dilas ke slub betonnya. Nah ini tetap sama menggunakan pembatas per 2 ekor sapi. Terus kemudian balik lagi, memang konsep dari awal Kang Nana selalu menggunakan kayu-kayu ini
Jadi memang selama dia beternak, dia merasakan dengan konsep ini lebih berhasil. Nah, kalau ini sudah ada pembaruan untuk saluran tempat keluarnya kencing, di bawah sudah disiapkan penampung. Jadi sudah tidak kemana-mana lagi. Jadi di bawah kayu ini sudah ada penampungan. Nah, nantinya itu si air kencing sudah berpisah, di ujung ada penampungannya sendiri. Terus konsep penahan ini karena konstruksinya lebih baik daripada kandang yang tadi. Posisinya Kang Nana memberikan jarak ini 90 sentian. Jadi 2 sapi itu dengan konsep seperti ini sekitar 2 meter kurang. 2 meter kurang relatif lebih efisien ya. Ini bobot sapi yang di sini untuk bobot 300 ke bawah ya. Nah, untuk sapi-sapi yang besar biasanya Kang Nana satu gawang ini digunakan hanya untuk 1 sapi. Nah, kemudian catatan lagi untuk tembokan yang di depan yang 75 cm itu sebaiknya menggunakan wermes. Sebab kalau tidak gunakan, kondisinya seperti ini. Ini kemarin digunakan untuk sapi yang di atas 700, jadi relatif ini si lantai cepat rusak. Nah, kalau menggunakan wermes untuk sapi-sapi besar itu lebih stabil. Nah, ini pola kandang pantat ketemu pantat, kemudian ini kepala ketemu kepala, di tengahnya sudah ada jalur besar. Biasanya mah kalau di kandang-kandang besar ini mobil bisa masuk sini. Kalau ini kan karena melihat kondisi dan potensi lahan yang relatif agak sempit, jadi konsepnya hanya sampai di sini. Nah, ini pun sama. Nah, biasanya ini tuh digunakan pintu ya. Jadi ini pakai besi kalau pas ada sapi. Jadi kita secara preventif menjaga jadi sapi itu supaya kalau misalnya tali ikatan lepas, sapi tetap masih ada di kandang. Terus kemudian supaya kotoran bisa ngumpul di sini, ini lebih cekung ke tengah ya. Proses pembersihan bisa lebih enak. Terus kemudian di tengah ini tuh ada jarak 1,5 meter, fungsinya supaya si anak kandang nyaman untuk bersih-bersih kandang. Jadi nggak riskan ketendang dan memang untuk kandang sapi ini harus punya konstruksi yang lebih kuat ya, sebab dikhawatirkan kandang belum BEP sudah mulai ada perbaikan kandang dikit-dikit. Nah, itu yang disayangkan ya. Nah, contoh seperti ini penggunaan semen yang agak kurang, terus proses mematangkan bangunannya saya pikir terkait dengan penghematan biaya yang akhirnya tambah biaya sebetulnya. Hal-hal seperti ini yang harus dilakukan di tiap tahun. Pas saat menjelang sapi masuk harus ada perbaikan lagi. Begitu sobat ternak.